Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Dilaja Putra dari kelas 9B. Dan saya Alif Rahman dari kelas 9B. Kami akan menceritakan nostalgia waktu SD belajar berenang di danau. Ya. Silakan pemirsa. Jadi waktu saya dan teman saya ini masih duduk di bangku kelas 4 SD, kan rumah saya jauh ya dari yang namanya perkampungan. Walau weh. Rumah saya jauh ya dari perkampungan di kebun sana. Jadi saya dulu sering-sering lah minum ke kampung. Karena di kampung juga kan banyak temennya. Kalau di kebun itu, nggak ada teman ya situ. Ya teman seperti anjing, kucing, burung. Nah ya, kalau di kebun itu banyak lah burung-burung, tapi nggak ada teman, sepi rasanya. Makan tidur aja, itulah kerjaan. Berangkat sekolah itu juga paling nggak temu sebentar, ya sampai kelas. Iya. Sampai jam 12. Iya. Sampai jam 12 itu juga pulang jalan itu dulu. Berangkat diantarin, pulang jalan. Jadi gimana ya, capek lah rasanya. Pulang panas-panasan. Kalau di kebun itu sendirian, kesepian gitu rasanya. Kalau di kampung kan banyak temennya juga kan. Minum di rumah nenek juga. Stop. Langsung aja lah intinya. Jadi gini. Waktu dulu saya minum kampung di sini, saya tuh ketemulah sama dia ini dan berteman. Waktu saya ikut dia ke danau, mereka tuh mandi-mandi di danau ya, dan yang pastinya saya insecure lah ya karena nggak bisa berenang itu. Saya main-main di ini aja, apa namanya itu, di pinggir-pinggir. Nah ya itu yang nggak dalam. Kami kan mandi yang cepat dalam. Yang berkelas dikit lah. Iya, apa yang nggak insecure ya kan kalau kayak gitu tuh. Apalah, main di pinggir doang, main-mainin batu, lempar-lempar batu itu ke danau itu. Nggak seru benar lihat-lihat mereka berenang. Aku tahu kok perasaanmu. Jadi karena saya tuh penasaran gimana rasanya mandi di danau ya, mandi di tempat yang dalam, di air yang gelap, hitam itu, nggak tahu gimana itu rasanya tuh. Jadi saya membulatkan niat untuk belajar berenang dengan dia ini. Ya, meski sedikit-sedikit saya tahu berenang, tapi saya rela mengajarkan dia agar dia bisa berenang dan bersama-sama kami di tengah yang tempat yang dalam. Iya. Jadi waktu saya pertama kali belajar berenang itu waktu teman-teman yang lain tuh udah pulang. Sisa kami berdua, saya pun bicara pada dia nih. Saya minta tolong untuk diajarkan berenang, bagaimana caranya, yang berawal dari mandi di pinggir, ke tengah, sampai ke tempat yang paling dalam itu. Saya juga dulu nggak bisa berenang, itu aja belajar sendiri. Berlatih sendiri tuh pasti bisa. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Jadi hari demi hari kami lewati untuk belajar berenang. Dan saya juga mulai sering minap ke kampung, makin sering untuk belajar berenang. Ya, saya mengejar dia berenang, cara mengetes mentalnya awalnya saya bawa ke tempat yang lumayan dalam, sekitar 5 meter lah. Di situ dia ketakutan karena airnya sangat gelap. Di situ dia langsung lari minggir dan saya mengajak dia, ayolah belajar berenang. Katanya mau tahu berenang. Masa lari-lari? Ya, di situ saya juga sangat panik ya kan, yang namanya air dalam itu. Ya pasti saya lari lah ke pinggir lagi kan. Mikirnya lebih enak main di pinggir daripada mandi di tengah itu. Tapi makin lama, makin hari ngeliat mereka tuh mandi di tengah tuh, apalah yang gak insecure. Malu gak bisa berenang sama mereka tuh. Akhirnya saya tes lagi mentalnya dengan cara menggendong di belakang saya yang berenang, dia hanya diam. Nah ya. Ternyata berat juga cuk dia di air meski masih kecil. Jadi gini, dulu itu kan di danau itu banyak lah ya keramba. Jadi dari pinggir itu naik ke atas keramba tuh. Jadi turunlah saya untuk digendong dia nih. Dia udah duluan. Saya tinggalin dia sengaja biar mengetes mental, karena panik itu hal apapun bisa terjadi karena panik. Iya. Saya di saat itu juga waktu dilepas dari gendongannya itu refleks bisa berenang. Entah apa yang gaya kata gini-gini itu. Nah, iya. Ya gaya bebas lah, taruh lah. Iya. Walau weh.
Jadi di situ saya panik dan refleks bisa berenang dan saya berusaha berenang. Tapi kelihatannya dunia ini sudah gelap, seperti ajal sudah mau menjemput. Nasib saya tinggalkan di tengah. Iya, dia hanya berenang ke pinggir. Saya terus berenang ke pinggir itu. Alhamdulillah di situ ada tali. Ya, ada tali. Tali yang menuju ke keramba. Iya, tali yang menuju ke keramba, Nyairelan itu nah. Iya. Kalau kita Werlan cari aja di bawah ya. Pusing lah akal saya itu. Masa udah baru aja belajar berenang langsung dibawa ke tengah, dilepasin pula, ditinggalin pula. Untung di situ ada tali. Jadi saya pegangin tali, napas dulu saya. Setelah itu saya langsung ke pinggir melewati tali itu dan semenjak saat itu saya bisa berenang. Dan saya bersyukur banget lah ya kan, udah bisa berenang. Ya, harusnya kamu terima kasih sama saya, bukan malah banyak bacot gitu kan. Iya kan udah terima kasih dulu, mungkin kamu nggak ingat. Ya, udah sekitar berapa tahun itu? Berapa tahun ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 5 tahun saya bisa berenang. Kejadian itu juga mungkin tidak bisa dilupakan karena itu adalah salah satu kenang-kenangan yang selalu ada di benak pikiran kami berdua. Dan semoga kami dua tidak akan pernah terpisah, tak sedarah tapi searah. Anjay selebeo. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Mungkin salah-salah sedikit. Ya nggak apa-apa, nggak ngaruh. Wassalamualaikum.